Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, sebuah karunia yang besar yang patut disyukuri ketika hamba bangun dari tidurnya bisa menyebut nama ilahi. Ketika dia mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebuah kenikmatan yang bertambah lagi tatkala seorang hamba bisa keluar dari rumahnya sambil membaca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ahibati fillah, namun kebanyakan manusia lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Kesibukan dia mengurusin dunia, kesibukan dia di rumahnya, di tempat kerjanya, di jalan, ngurusin anak-anaknya, ngurusin hartanya, membuat banyak orang lalai. Maka Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian dilalaikan dengan harta kalian, dengan anak-anak kalian dari mengingat Allah, dari peringatan-peringatan Allah. Tidak peduli. Yang penting harta dia bertambah, anak dia sukses. Barang siapa yang melakukan hal itu, yang mengabaikan peringatan Allah, mereka adalah orang-orang yang merugi dengan kerugian yang sebenarnya. Walaupun dalam kacamata orang-orang yang tidak beriman, dia adalah orang yang sukses. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana mendesain ulang kehidupan kita. Ada yang perlu didesain ulang. Ada orang-orang yang cukup lama berjalan di muka bumi ini. Setelah perjalanan yang panjang yang dia tempuh, dia baru sadar ternyata dia salah jalan. Dan terkadang sadarnya itu ketika teman-teman seperjalanan dia mati, meninggalkan dia, pergi dan tidak pernah kembali. Ada yang tersesat di jalan tol. Setelah dia masuk, udah jauh baru sadar, dia cari exit untuk balik. Dan Anda rasakan, orang kalau salah pilih jalan di tol, itu memerlukan waktu tambahan buat dia. Kalau dia sedang mengejar pesawat, kalau dia sedang mengejar kereta api, terkadang tidak terkejar. Gara-gara salah pilih jalan. Dia butuh biaya lebih, dan yang lebih menyedihkan, biasanya dia akan ditertawakan oleh manusia.
Kalau manusia yang menertawakan mungkin tidak terlalu menyakitkan hati. Yang lebih parah lagi ketika jadi bahan tertawaan setan. Karena tersesatnya kita. Begitu pula dengan kehidupan kita jemaah. Ada yang baru sadar. Sehingga dia berpikir untuk mendesain kembali hidup dia setelah dia tua. Setelah umur 60 tahun. Setelah berumur 70 tahun. Alhamdulillah. Ada yang baru sadar dan bermaksud untuk mendesain ulang kehidupan dia setelah orang ini membunuh 99 manusia. Seperti kisah yang disampaikan Rasulullah SAW tentang sosok manusia yang membunuh 99 orang. Kemudian dia berpikir, apa akan seperti ini terus hidupku? Kapan aku akan berubah? Dia mulai berpikir untuk mendesain ulang. Dia datang tapi salah datang. Dia datang menjumpai orang yang ahli ibadah. Kita tahu orang yang ahli ibadah, semangat beribadah dia. Semangat perjuangan dia. Itu begitu besarnya. Kalau tidak dibarengin ilmu, terkadang dia pun salah jalan. Dalam kondisi ibadah dia. Datang orang yang sudah membunuh 99 orang bertanya kepada orang yang ahli ibadah. Hali min taubah. Masih adakah pintu taubat buat aku? Aku sudah membunuh 99 orang. Kata orang ahli ibadah ini yang mungkin jauh dari dosa. Melihat manusia yang menjijikkan. Melihat manusia yang kotor. Maka dia berpikir, orang kayak kamu mau tobat. Gak ada tobat buat orang kayak kamu. Maka rencana dia bertobat diurungkan. Dia bunuh nih orang yang ahli ibadah sehingga menjadi 100 orang yang dia bunuh. Setelah dia membunuh 100 orang, hati dia masih bergejolak. Dia masih ingin tahu apakah benar aku sudah gak bisa tobat lagi. Apakah sudah ditutup pintuku untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bertanya tentang orang yang paling alim pada waktu itu. Fadulla ala alim. Lalu dia diarahkan untuk menjumpai orang yang alim. Dan dia menceritakan aku sudah membunuh 100 orang. Tapi aku ingin bertobat. Apakah mungkin aku bertobat? Kata orang alim tersebut, apa yang menghalangimu dari bertobat? Pintu tobat Allah itu terbuka selama matahari belum terbit dari arah barat. Allah menerima taubat hambanya selama ruh belum sampai di kerongkongan. Tapi orang alim itu memberikan arahan kepada pembunuh ini. Engkau harus pindah dari negerimu. Engkau harus hijrah. Itu kampung yang busuk. Kalau tetap di tempat itu, gimana engkau akan mendesain ulang kehidupan? Engkau akan balik lagi. Maka diarahkan untuk hijrah meninggalkan kampungnya. Menuju kampung yang penuh dengan orang-orang soleh. Seringkali kita berpindah-pindah. Nah, ada izin minum jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Seringkali kita berpindah-pindah rumah. Ngontrak dari satu tempat ke tempat yang selanjutnya. Kadangkala pindah lagi. Nanti terakhir bisa beli rumah. Tapi beli rumah salah tempat dan lokasi. Ternyata di perumahan itu tidak ada orang-orang yang beriman. Ternyata di perumahan itu semua orang hanya berpikir dunia. Sehingga dia pun susah menghadapi kondisi yang ada.
Akhirnya dia pindah lagi cari tempat yang lebih bagus lagi. Tapi itulah kehidupan. Jamaah ada yang sibuk dengan dunianya, mengumpulkan harta. Bekerja di tempat yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Setelah pensiun dia baru sadar. Ada yang belum pensiun dia sadar. Dia sadar kalau kerjaan dia haram. Nggak boleh nih. Tapi berat buat dia untuk meninggalkan pekerjaan. Sudah kadung nyaman di situ. Terkadang dia ingin resign dari tempat pekerjaannya untuk lebih fokus mengabdi kepada Allah, menjalani aturan Sang Pencipta, tapi keluarganya tidak siap. Bahkan mereka akan mencaci maki nih orang. Akan dibully, akan dihinakan, akan dikucilkan. Karena dalam pandangan mereka, ini manusia-manusia yang kolot, yang tidak faham hakikat kehidupan ini, yang tidak bisa menggabungkan antara dunia akhirat, sehingga hanya berpikir akhirat saja dan melupakan dunia. Nah, ada manusia-manusia yang seperti itu. Haibati fillah, Allah Azza wa Jal berulang kali mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah, agar kita berfikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, agar manusia mau mendesain kembali kehidupan dia. Dia tahu tujuan dia diciptakan adalah mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla dan bukan lainnya. Apa sih tujuan kita hidup? Allah memberikan fasilitas kepada kita. Allah akan tanyakan. Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadamu 'abdin atau qadam ibni Adam yaum al-qiyamah min 'indi rabbi hatta yus'al an arba'." Kelak pada hari kiamat tidak akan bergeser langkah kaki seorang hamba dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan meninggalkan tempat persidangan tersebut sampai dia ditanya tentang 5 perkara. An khamsin, an umrihi fi afna. Dia akan ditanya tentang umur. Dihabiskan buat apa? Apa yang kau lakukan selama ini dengan umurmu? Allah kasih waktu. Pernah melihat mahasiswa yang akhirnya di DO dari sekolahnya karena tidak berhasil menyelesaikan skripsinya dalam waktu yang sudah ditentukan. Ada mahasiswa S2 yang seperti itu. Ada mahasiswa S3 yang seperti itu. Waktunya sudah ditentukan, tapi engkau tidak bisa menyelesaikan, ya sudah, urusanmu. Akan ditanya tentang waktu yang Allah berikan kepada kita. Kemana aja selama ini engkau? Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya. Ketika dia kuat, fisiknya sehat, dia memiliki ambisi yang membara, kekuatan yang tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang sepuh. Kemana engkau selama ini? Kalau kita melihat di beberapa tempat yang menjadi pengurus masjid adalah orang-orang yang sepuh, yang sudah tua. Coba ditanya mereka, Bapak dulu ketika muda di mana, Pak? Sekarang ini ada anak-anak muda yang ingin jadi DKM masjid. Sejak muda mereka ingin ngurusin masjid. Mereka memiliki semangat dan kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sepuh. Mereka memiliki visi dan misi yang begitu luasnya. Tapi yang pegang masjid sudah orang-orang sepuh. Yang mereka yang dulu ketika muda, coba ditanya, kemana Bapak ketika muda? Apakah Bapak pegang masjid ini sejak muda? Jarang. Ada, tapi tidak banyak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pensiun, yang kemudian berpikir untuk ngurusin masjid. Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan tanya tentang masa mudanya. Bukan masa tuanya. Umur secara umum akan ditanya, tapi masa muda akan ditanya lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Bayangkan ada orang yang disidang hanya untuk satu permasalahan. Itu disidang dari pagi, adakah 12 jam diajukan pertanyaan oleh kepolisian dalam penyidikan. 12 jam, ada yang 18 jam. Hanya untuk satu perkara. Antum akan ditanya tentang masa muda sejak antum balik.
Sejak engkau balik sampai engkau jadi tua. Kalau bicara masa muda, ada yang mengatakan sejak balik sampai umur 40 tahun. Kemana engkau? Apa yang kau lakukan? Jadi buat teman-teman yang masih muda, hendaklah sadar bagaimana kita yang mengisi masa muda ini. Kemudian akan ditanya wa malihi, harta. Engkau punya harta tuh. Engkau akan ditanya min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ada dua pertanyaan berkaitan dengan harta. Yang pertama engkau akan ditanya dari mana engkau mendapatkan itu harta. Amin halalin amin haram. Dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Engkau yang bisa jawab. Kalau engkau nggak punya ilmu, gimana engkau akan bisa membedakan antara yang halal dan yang haram? Kenapa banyak umat Islam yang bekerja di bank konvensional, di tempat riba, di tempat leasing, macam-macam dia kerja di sana? Penyebabnya memang dia nggak belajar agama. Dia belajar dunia selama ini. Ketika dia hendak mencari dunia, terkadang dia mencari pembenaran dengan agama. Dia akan cari fatwa yang mendukung agar dia bisa mencari dunia dengan nyaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan istafti qalbak. Kau minta fatwa dari hatimu. Al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa itu sesuatu yang gerundel dalam hati dan kau nggak suka orang lain tahu. Ada banyak dosa yang dilakukan oleh sebagian orang dalam mencari hartanya. Kemudian wa madza amila fima alim. Apa yang dia kerjakan dengan ilmu yang dia pelajari. Ilmu bukan hanya untuk menghiasi nama kita. Di akhirnya ada LC. Di depannya ada doktor. Di akhirnya ada MA. Di depannya ada ustadz. Ilmu bukan hanya untuk gelar. Tapi yang akan ditanyakan tentang ilmu itu, madza amila fima alima. Apa yang dikerjakan dengan ilmu dia. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi. Di surah Al-Hadid. Di surah Al-Hadid. Coba dibaca. Surah Al-Hadid ayat 16. Zubair, ada suara gemersek di sini. Aywa khalas. Dia apa? Zubair. Modem. Astagfirullah. Nah, silakan dibaca. Suaranya kecil banget. Udah selesai baca. Suaranya kecil bersama. Baik. Di sini Allah menegur para sahabat Nabi yang sudah lama mendengarkan Al-Quranul Karim. 4 tahun atau 13 tahun kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, udah lama ngaji.
Allah mengatakan apa belum tiba saatnya buat orang yang beriman untuk tunduk hatinya li dzikrillah, untuk peringatan-peringatan yang Allah berikan. Wa ma nazala minal haq. Ini orang-orang yang sudah dikasih tahu ini nggak boleh loh. Ini loh firman Allahnya. Ini ayat Qur'annya. Ini kebenaran yang Allah turunkan. Tapi nggak peduli. Atau mungkin dia berpikir nanti. Sekarang dia sedang berjuang untuk mendapatkan kenikmatan dunia dia. Menunda taubat dia. Menunda untuk mengamalkan perintah Allah, mengikuti aturan Allah, lebih patuh dan taat dengan aturan perusahaan dia. Dengan aturan kantor dia yang tidak pernah memberikan setetes darah pun kepada. Yang tidak pernah memberikan cahaya di bola mata dia sehingga dia bisa memandang. Tapi itu banyak manusia seperti itu. Lupa dengan peringatan-peringatan Allah. Kau nggak lupa menunda. Nanti aku akan amalkan. Wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl. Dan jangan sampai mereka menjadi seperti ahlul kitab. Fatala alaihimul amad, yang mereka terlalu lama menundanya untuk mengamalkan. Faqasat qulubuh, maka hati mereka akan keras. Gimana akan mendesain ulang kehidupan kita? Gimana kita akan berpikir menjadi orang yang lebih baik ketika hati kita udah keras? Udah nggak bisa diapa-apain. Sebagian orang hatinya sudah terbalik. Karena tidak segera mengamalkan peringatan-peringatan Allah Azza wa Jalla. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kita semua tahu tujuan hidup kita itu adalah mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Atau kalau orang berpikir kehidupan di dunia, coba engkau berpikir sekarang umur berapa? Yang umur 20 tahun yang masih muda, yang umur belasan tahun, yang umur 30 tahun. Nanti terakhir engkau akan berhenti di mana? Di mana tempat berhentimu yang terakhir? Semua akan sepakat. Tempat berhenti kita terakhir adalah kuburan. Nggak ada yang lainnya. Sebagian orang tidak dikubur jasadnya, tapi dia juga mati. Masih ingat kejadian pesawat, yang pesawat itu hancur, lebur. Tidak ada satupun yang selamat. Seperti itu akhir kehidupan kita. Sebagian akhir hidupnya berada di perut ikan, dimakan oleh ikan daging dia. Mati dia. Ketika engkau sudah tahu itu akhir kehidupanmu, maka persiapkan. Jadi hitung-hitungan mulai kita hitung. Apa sih yang Anda perlukan? Seperti orang yang mau safar. Kalau dikatakan kau mau kemana? Aku mau ke Jakarta. Dari Padang. Taib, mau naik apa? Bekalmu banyak. Enggak sedikit. Tapi nggak bisa naik pesawat berarti. Taib, Anda mau naik pesawat. Ya kalau gitu kau harus kerja lagi. Baru bisa berangkat. Masih ada kesempatan nih. Untuk cari duit. Nggak sudah Anda mau naik darat. Dia persiapkan berapa hari dalam perjalanan. Berapa biayanya, bekal apa yang harus dia bawa, di mana akan berhenti. Orang berpikir hanya untuk perjalanan 3 hari. Atau kita lihat jemaah haji, persiapan mereka berangkat haji itu, sebagian orang 10 tahun yang lalu, dia itu mempersiapkan untuk haji. 10 tahun yang lalu. Dia sudah daftar. Ada yang 15 tahun yang lalu. Padahal perjalanan haji itu hanya 40 hari, balik lagi orang itu. Tapi perjalanan setelah kematian panjang jemaah. Bukan perjalanan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Bukan perjalanan 100 tahun. Bayangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang meninggal pada tahun 13 Hijriah kira-kira. Apa yang terjadi dengan Abu Bakar Siddiq? 1400 tahun dia berada di alam kubur. 1400 tahun. Bekal apa yang perlu dipersiapkan?
Kalau yang untuk 40 hari, jemaah haji itu sudah mempersiapkan. Bertahun-tahun dia bawa bekal ini ya. Kita jemaah haji Indonesia, Masya Allah. Bahkan ada yang bawa beras, ada yang bawa abon, ada yang bawa teri, ada yang bawa tempe kering, ada yang telur asin. Macam-macam dia persiapkan. Karena dia tahu, aku mau 40 hari di Mekah dan di Medina. Aku nggak cocok dengan makanan di sana. Nah, gimana kalau di kuburan? Kau mau bawa bekal apa? Di sana yang pertama engkau sendirian. Nggak ada yang nemenin. Kecuali amalan. Maka yang Allah mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ini buat yang masih muda, yang dikasih petunjuk sama Allah Azza wa Jal. Masya Allah, bersyukurlah sama Allah. Allah tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan kalau bicara ibadah, ibadahnya orang yang sudah berumur dengan orang yang masih muda, nilainya di sisi Allah Azza wa Jal beda. Maka kata Rasulullah SAW ketika berbincang tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, salah satunya siapa? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh besar mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti anak muda lainnya. Dia istimewa. Ada yang mengabdi kepada setan. Ada yang mengabdi kepada hawa nafsunya. Ada yang mengabdi kepada perutnya dan yang di bawah perutnya. Tapi ada yang mengabdi kepada Rabbul Alamin. Karena dia tahu diciptakan untuk itu. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku nggak perlu mereka kasih rizki sama aku, kata Allah Azza wa Jal. Dan kasih makan, enggak. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah tuh yang maha memberikan rizki. Engkau bisa hidup, engkau bisa berjalan, engkau bisa bernafas, engkau bisa minum, engkau bisa rekreasi, liburan, sekolah. Itu Allah yang kasih. Bukan bapakmu. Allah yang kasih. Tapi kan ayah anak lewat bapak. Berapa banyak yang bapaknya mati, anaknya masih hidup. Kan memang kasih rezeki itu Allah SWT. Maka hendaklah kita berusaha untuk menyadari bahwasanya hakikat kehidupan ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Yang salah jalan, didesain lagi hidupnya. Nggak perlu malu. Dan di antara sarana untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal, untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah al-ilmu. Adalah berilmu. Huna? Adalah berilmu. Dan tidak ada kata terlambat menuntut ilmu. Jangan sampai ada yang akhirnya udah lama nuntut ilmu, futur. Capek Ustaz. Kayak orang yang nuntut ilmu itu, fadlul alimi alal abid, ka fadlil qamari, laylatal badri ala sa'il kawakib. Kemuliaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Tapi ingat, berilmu diamalkan, bukan berilmu tidak diamalkan. Keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Maka untuk meraih derajat itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, itu perlu perjuangan. Yang sudah sepuh jangan pernah mengadu, kayaknya anak nggak bisa. Belajar lagi, nggak bisa anak menghafal Quran, nggak bisa anak menghafal hadis. Anak akan ceritakan bagaimana para ulama terdahulu yang terlambat mendesain ulang hidupnya. Tapi tidak dikatakan terlambat mereka.
yang mereka sudah berumur baru sadar, baru belajar, baru nuntut ilmu. Tapi serius nuntut ilmunya. Bukan sekedar ngaji kuping, tapi dia catat. Sehingga mereka menjadi sosok panutan, contoh buat yang lainnya. Kadang-kala Anda lihat di kajian ada orang yang sudah sepuh, Masya Allah. Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala menceritakan tentang Al-Fudail bin Iyad, ya. Salah seorang ulama dari kalangan salafus saleh yang dari kalangan tabi'ut tabi'in mungkin. Disebutkan bahwasanya Fudail bin Iyad ini kana syatiran yaqta'ut tariq. Dia itu penyamun yang suka merampok. Baina Abyurud wa Sarkhas. Ini nama daerah. Dia di tengah jalan sana kerjanya. Dan disebutkan sebab taubatnya dia itu bahwasanya dia pernah jatuh cinta kepada seorang gadis. Fabainama huwa yartaqil judran ilaiha. Dia pernah suatu hari lagi naik tembok untuk menjumpai gadis tersebut. Itsami'a talian yatru. Dia dengar ada seorang yang membaca Al-Quranul Karim. Apa yang dibaca? Disebutkan yang dibaca adalah surat Al-Hadid ayat 16 yang tadi kita baca. Dia orang Arab. Dia faham dengan yang dibacakan. Dia mendengar orang membaca Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Di antara ciri-ciri orang yang beriman, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah akan bertambah keimanan mereka. Tentunya ini menuntut kita faham dengan apa yang dibacakan. Makanya Fudail ketika mendengarkan ayat itu, dia menjawab, Bala ya Rabb, qat'an. Iya ya Rabb, sudah waktunya, sudah saatnya untuk kembali kepadamu. Iya ya Allah, faraja'a. Lalu dia nggak jadi ketemu sama perempuan itu. Dia balik. Dalam perjalanannya dia lihat ada bangunan yang ditinggal oleh pemiliknya. Akhirnya dia bermalam di situ. Ternyata di dalam sana ada kafilah, ada kelompok yang sedang melakukan safar. Mereka juga ada di rumah itu. Nggak tahu kalau ada Fudail bin Iyad. Faqala ba'duhum narhal. Sebagian mengatakan, yuk kita berangkat. Kita berangkat. Kita jalan nih. Sebagian janganlah, kita nunggu subuh. Fa inna Fudail ala tariq yaqta alaih. Fudail ini ada di jalan. Dia nanti akan merampok kita nanti. Lalu Fudail bin Iyad mengatakan fafakkartu. Dia mungkin berpikir, wa qultu ana as'abil lail. Fil ma'asi, di malam hari aku melakukan kemaksiatan. Aku bekerja melakukan maksiat. Wa qaumun minal muslimin hahuna yakhafunani. Dan di sini ada orang-orang Islam yang takut sama aku. Wa ma arallaha saqani ilaihim illa li'artadi. Tidaklah Allah mengantarkan aku ke tempat ini bisa mendengarkan ucapan mereka, melainkan agar aku sadar kembali kepada Allah, meninggalkan dosa tersebut. Allahumma inni qad tubtu ilaih. Lalu dikatakan, ya Allah, aku taubat kepadamu. Wa ja'altu taubati mujawaratal baitil haram. Dan aku jadikan taubatku itu, aku akan tinggal di Mekah, di dekat Masjidil Haram. Hijrah Fudail bin Iyad. Meninggalkan tempat itu. Dia cari teman-teman yang baru. Dia cari, Masya Allah, lokasi yang lebih mendukung dia untuk mendesain ulang kehidupan dia. Untuk menutup lembaran-lembaran hitam dia.
untuk menulis lembaran-lembaran yang indah di dekat Baitullahil Haram. Ini diriwayatkan oleh Imam Zahabi. Wallahu a'lam dengan kesahihan cerita ini, tapi kita bisa ambil pelajaran bagaimana Allah Azza wa Jal mengajak orang itu untuk kembali kepadanya. Jadi dia sudah tua baru dia belajar. Kemudian dia jadi alim ulama yang terkenal di kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian di antara para ulama yang juga terlambat mereka menuntut ilmu adalah Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ibnu Hazm yang ada di Andalusia sana. Ulama abad ke-5 Hijriah. Az-Zahabi mengatakan tentang Ibnu Hazm ini, setelah dia menyebutkan sanadnya dari Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad, dia mengatakan akhbarani Abu Muhammad ibn Hazm, aku dikasih tahu oleh Ibnu Hazm sendiri, anna sababa ta'allumihi al-fiqh annahu syahida janazah. Gimana Ibnu Hazm kok akhirnya jadi ulama? Yang sebelumnya dia memang anak orang berada. Disebutkan keluarganya keluarga menteri lah di kerajaan yang ada di sana. Yang menyebabkan dia itu belajar fikih akhirnya, disebutkan suatu hari dia menyaksikan sebuah jenazah, dia ingin sholat jenazah. Fadakhala al-masjid fajalas walam yarka. Dia masuk masjid, duduk, nggak sholat tahiyatul masjid. Masuk masjid langsung duduk. Lalu ada orang di sebelah dia mengatakan, qum fasalli tahiyatul masjid, bangun kau sholat tahiyatul masjid. Masa langsung duduk. Wa kana qad balagha 26 sanah. Berapa umurnya Ibnu Hazm waktu disuruh sholat tahiyatul masjid? Umurnya 26 tahun. Jadi kalau sekarang ada yang masih umur belasan tahun, masih sekolah, kuliah, ini Ibnu Hazm umur 26 tahun belum tahu hukum sholat tahiyatul masjid. Dan sekarang ada yang umur 50 tahun belum tahu tahiyatul masjid. Masuk masjid langsung duduk. Qala faqumtu wa raka'tu. Maka aku bangun, aku sholat tahiyatul masjid. Falamma raja'na minas salah al-janazah dakhaltul masjid. Ketika pulang habis nganterkan jenazah, aku tuh masuk masjid lagi. Masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid. Ketika mau sholat, ada orang yang mengatakan, ijlis, ijlis. Laisa dha waqta sholat. Dia kata, duduk, duduk. Ini bukan waktunya sholat. Itu habis sholat asar. Memang ada khilaf di antara para ulama, boleh nggak tahiyatul masjid di waktu-waktu larangan. Tapi ini orang-orang termasuk yang berpendapat nggak boleh. Maka mereka mengatakan kepada Ibnu Hazm, Muhammad bin Hazm ini, ijlis, ijlis, laisa dha waqta sholatin. Ini bukan waktunya sholat, duduk. Bayangkan orang kalau nggak berilmu jadi bingung ya. Tadi disuruh sholat, sekarang nggak boleh sholat. Gimana ceritanya? Fansaraftu wa qad hazimtu. Di sini Ibnu Hazm pulang dalam kondisi dia sedih. Maka dia berkata kepada guru dia. Biasanya keluarga menteri apa punya guru lah yang mengajari adab, etika. Dia cerita sama gurunya, lalu gurunya ini mengarahkan aku untuk ke rumahnya seorang alim ulama ahli fikih yang bernama Abu Abdullah bin Dahun di Andalusia zaman. Ini cerita di Spanyol, bukan cerita di negeri Arab, bukan cerita di Mesir, tapi di Spanyol. Ketika Spanyol penuh dengan para ulama. Ketika suara azan saling bersahutan didengar oleh masyarakat yang di sana, muslim dan non-muslim yang berada di negeri Andalusia sana. Tapi ketika umat Islam berpaling dari peringatan-peringatan Allah, sibuk mendesain rumah mereka, mendesain istana mereka, mendesain perusahaan mereka, lupa mendesain kehidupan mereka untuk akhiratnya,
Andalusia runtuh, direbut oleh orang-orang kafir. Di sini dia berangkat ke rumahnya Abu Abdillah bin Dahun. Wa a'lamtuhu bima jar, cerita kejadian tadi, masuk masjid suruh sholat, masuk masjid lagi nggak boleh sholat. Fadallani ala Muwatta Malik, dikasih tahu, ini belajar Muwatta Imam Malik. Akhirnya mulailah belajar Muwatta Imam Malik sampai kira-kira ya dengan kitab-kitab yang lainnya, belajar selama 3 tahun, dia sudah bisa berdiskusi, sudah punya ilmu. Karena dia diajarin dari awal memang masalah yang rumit buat dia. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Kemudian ini ucapan Ibnu Hazm yang lainnya. Ini disebutkan dalam kitab Mu'jamul Udaba. Bahwasanya Ibnu Hazm ini anak sampaikan dia keluarga orang kaya. Ibnu Hazm dilahirkan di Kurtuba. Kakeknya Sa'id, kakeknya Ibnu Hazm ini Sa'id dilahirkan di Unuba, kemudian pindah ke Cordoba. Di situ dia sempat menjabat sebagai menteri, kemudian anaknya Ahmad juga, kemudian anaknya Ali al-Imam, mereka keluarga menteri. Di sini Ibnu Hazm mengatakan ketika dia berkata, balagtu minal umri, aku sampai umur 26 sana, dan aku nggak tahu bagaimana cara menyempurnakan sholatku. Dia nggak tahu. Karena ya tadi, biasanya keluarga ya yang kaya raya kadangkala kurang peduli dengan urusan ilmu. Itu Ibnu Hazm. Kemudian alim ulama lainnya, Al-Izz ibn Abdus Salam. Ini ulama abad ke-6 apa ke-7 Hijriah, jamaah. Disebut dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'i Al-Kubra. Al-Izz bin Abdus Salam dulunya dia adalah orang yang sangat miskin sekali. Dan dia nggak belajar ilmu kecuali sudah tua. Dikatakan illa ala kibar, sudah tua baru belajar. Apa sebabnya dia belajar? Subhanallah ya. Allah menjadikan semua ada sebabnya. Ada orang yang hijrahnya itu karena penyakit. Ada orang yang belajarnya itu karena kecelakaan. Ada orang yang ya jadi benar karena terjadi perceraian dalam rumah tangganya. Masya Allah, ada banyak sebab. Apa sebabnya Al-Izz bin Abdus Salam ini bisa menjadi sosok ulama yang begitu dahsyatnya ilmunya? Ceritanya gimana? Dia itu karena miskin, dia tidur ya di pelataran Masjid Jami' Damaskus. Ada tempat lah, dia tidur di sana biasanya. Kemudian suatu hari ketika dia tidur di sana, malam hari, malam yang sangat dingin sekali, dia mimpi basah. Dan ketika dia mandi, dia ceritakan, aku merasakan sakit, pedih di tubuhku karena dingin. Kita tahu kadang-kadang kalau kita memasukkan air kita ke tempat yang dingin, kayak pedih gitu, jemaah. Seakan-akan dinginnya masuk ke tulang. Setelah itu, dia balik lagi ke tempat dia, tidur lagi, dia mimpi lagi. Kemudian dia balik lagi, mandi lagi. Karena apa? Karena pintu masjidnya itu ketutup, jadi dia nggak bisa keluar. Dia tidur berarti berada di area masjid sebenarnya. Dia nggak bisa keluar. Akhirnya dia mandi lagi di sana. Kemudian dia balik lagi, dan ketika selesai mandi dia pingsan karena kedinginan, nggak tahan dengan dingin itu. Syekh Subki yang menceritakan hal ini, dia mengatakan aku ragu berapa kali dia mandi itu. Apakah Syekh itu mengatakan 2 kali atau 3 kali?
Kemudian yang terakhir ya, dalam tidurnya yang terakhir, dia itu mendengar ada yang memanggil, ya Ibn Abdussalam, aturidul ilma amil amal. Wahai Ibn Abdussalam, anaknya Abdussalam, kamu itu mau ilmu atau mau amal? Faqala Syekh Izzuddin, al-ilm. Kayaknya ilmu, kata dia. Li'annahu yahdi ilal amal. Karena ilmu ini mengantarkan kepada amal. Ilmu inilah yang mengantarkan kepada amal. Makanya kalau ada orang berilmu nggak mengamalkan, ilmunya akan jadi bala buat dia. Tapi ada orang beramal tanpa ilmu, amalannya bisa jadi nggak diterima. Karena tidak sesuai dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Al-Izz bin Abdussalam hafizahullahu ta'ala dia mengatakan fa'usbih wa akhudut tanbih atau fa'asbaha wa akhadat tanbih fahafidhu fi muddatin yasir. Dia ambil kitab At-Tanbih, salah satu kitab yang dipelajarin, kemudian dia belajar ilmu. Apa kata As-Subki? Wa aqbala 'alal ilmi fakana a'lama ahli zamanihi wa min a'badi khalqillah. Al-Izz bin Abdussalam kemudian dia menjadi orang yang paling alim di zamannya dan paling ahli ibadah. Digabungkan dua kemuliaan. Banyak orang cuma alim, banyak orang cuma ahli ibadah, tapi Al-Izz bin Abdussalam karena dia menuntut ilmu dan dia ingin mengamalkan ilmu tersebut, maka dia menjadi orang yang paling alim pada masanya dan paling ahli ibadah. Al-Izz bin Abdussalam ini yang pernah pada satu kondisi ya di daerah Syam sana terjadi paceklik di mana makanan susah didapat dan harganya mahal. Harga perhiasan murah, harga villa-villa pada waktu itu murah. Akhirnya istrinya memberikan perhiasannya kepada Izz bin Abdussalam, emasnya diberikan kepada Izz bin Abdussalam, dikatakan cobalah beli mana tempat kayak villa yang bisa kita kalau musim panas ke sana. Dalam perjalanan Al-Izz bin Abdussalam melihat orang-orang dalam kondisi ketakutan, kelaparannya, akhirnya emas yang dia bawa itu dia bagikan. Ketika ditanya oleh istrinya, ya Sayyidi, apakah engkau sudah belikan tempat buat peristirahatan kita? Nah, ya aku sudah belikan buat kalian di surga Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ini yang awalnya fakir jamaah, kemudian menjadi orang yang ahli ilmu, kemudian dia menjadi orang yang ahli ibadah. Kemudian ulama lainnya disebutkan oleh Imam Al-Zahabi, Al-Imam Al-Allama Al-Kabir Syekh Syafi'iyah Abu Bakar Abdullah bin Ahmad bin Abdullah Al-Marwazi Al-Khurasani. Ini dikatakan Syekh Syafi'iyah, orang yang sangat alim. Dia itu orang yang ahli, dia ini pekerja. Dia punya keahlian disebut oleh Imam Zahabi membikin kufel. Kufel itu gembok. Dia ahli bikin gembok. Dia pokoknya sudah bisa menciptakan gembok-gembok yang indah sekali. Yang dibuka dengan 3 kunci, tiga atau 4 kunci ya. Macam-macam lah yang dia bikin gembok pada waktu itu. Ketika dia berumur 30 tahun, dia melihat, aku ini kok dikasih kecerdasan sama Allah. Tadi bisa bikin kunci dengan model yang gembok, dengan model yang macam-macam ya. Dia merasa dirinya, ini orang mau mendesain ulang hidup dia. Makanya harus cari yang lainnya. Maka dia cinta dengan ilmu fikih. Akhirnya dia belajar fikih. Wa ahabbal fiqh. Fa'akbala ala qiraati hatta bara'afi. Mulai dia belajar fikih itu dia baca, datang ke syekh, datang ke guru-gurunya. Wa sara yudrabu bihil mathal. Akhirnya dia menjadi percontohan. Baru belajar ketika umur 30 tahun. Ini orang yang cerdas. Makanya kadang-kala ada ustadz-ustadz kita, Masya Allah. Yang ustadz dan dokter umpamanya. Atau dia adalah seorang ahli IT. Mungkin dia seorang yang insinyur.
arsitek. Jangan berpikir kalau engkau sudah menjadi arsitek, engkau nggak bisa menjadi seorang ustadz. Kalau engkau sudah jadi seorang dokter, nggak bisa lagi jadi seorang ustadz. Nih, Abu Bakar Al-Khurasani, Masya Allah, Syekhul Syafi'iyah, baru belajar ilmu ketika umurnya 30 tahun. Jadi kalau sekarang kita ngelihat anak-anak kuliahan yang ambil S1 mungkin ilmu umum, umur 24 tahun. Lalu dia berkata, aduh kayaknya anak udah nggak bisa lagi untuk belajar ilmu, untuk mendalami ilmu agama. Siapa yang bilang? Kita bisa lihat. Ini sebuah percontohan. Subhanallah, yang katanya Abu Bakar Sam'ani, kana wahida zamanihi fiqhan, wa hiflan, wa wara'an, wa zuhdan. Dia itu adalah satu-satunya orang di masa itu yang sangat ahli dalam urusan fikih, urusan hafalan, urusan warok, menjaga kehormatan dirinya, dan urusan zuhud. Padahal baru belajar setelah umur 30 tahun. Jadi terlambat mendesain hidupnya, nggak ada istilah itu. Ya sudah, kalau terlambat berarti aku harus lebih semangat lagi. Kemudian ulama yang lainnya, Al-Imam Az-Zahid Al-Jalil, disebutkan dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra. Subki menyebutkan tentang orang ini dengan sebutan afwan, tentang Abu Bakar Al-Khurasani yang baru saja kita sampaikan tentang semangat dia menuntut ilmu setelah umur 30 tahun. Pujian yang diberikan oleh Subki mengatakan Al-Imam, seorang imam, Az-Zahid, yang zuhud, Al-Jalil, yang agung dan mulia, Al-Bahr, disebut lautan ilmunya, Ahadu a'immatid dunia, salah satu imam-imam dunia. Wa kana qad ibtada'a at-ta'allum ala kibaris sin ba'dama afna syabibatahu fi sina'atil aqfal. Dia itu baru mulai belajar ilmu setelah berumur dan dia menghabiskan masa mudanya bikin gembok. Masa mudanya habis untuk bikin gembok. Sampai umur 30 tahun bikin gembok. Jadi teman-teman yang mungkin dia sekarang sekolahnya di SMK ya, dia punya skill macam-macam, jangan pernah berhenti nuntut ilmu agama. Banyak waktu. Engkau mungkin bekerja, tapi ada banyak waktu engkau bisa belajar. Dan sekarang sarana menuntut ilmu begitu luasnya. Mulai dengan Al-Quranul Karim. Mulai dengan tafsir Al-Quranul Karim. Belajar bahasa Arab. Jangan seperti sebagian jamaah belajar bahasa Arab 10 tahun, tetap taunya cuma kaifa hal. Alhamdulillah. Bi khair. Taunya hadhihi fulus. Ini fulus. Astagfirullah. Nah, taib, imam yang lainnya, Al-Muqri Al-Kisai, Syekhul Arabiyah, katakan dia syekhnya bahasa Arab ya, yang Imam Syafi'i mengatakan tentang Al-Kisai ini, man arada an yatabahhara fin nahu fahuwa iyalun al-Kisai. Barang siapa yang ingin bahar itu, astaghfirullahaladzim. Apa kalau orang masuk ke laut itu? Menyelam. Menyelam, astagfirullah. Ya. Barang siapa yang ingin menyelami lautan ilmu nahu, maka dia itu akan berhutang sama Kisai. Mau nggak mau dia akan berhutang sama Kisai. Itu perkataan tentang Imam Kisai ini. Al-Imam Syekhul Qira, apa kata Imam Zahabi tentang dia? Dikatakan, kapan dia belajarnya? Disebutkan bahwa dia mulai belajar ilmu nahu, dikatakan oleh Abu Zakaria Yahya bin Zaid Al-Farra, innama ta'allama al-Kisa'in nahwa 'ala al-kibar. Kisah itu yang jadi imam dalam urusan bahasa Arab, yang jadi muqri Al-Quran ya,
yang dikatakan riwayatnya Kisai, itu setelah dia itu tua, alal kibar. Karena banyak orang belajar kan di bawah umur 20 tahun ya. Udah belajar, ada yang hafal Quran umur 9 tahun, sudah hafal Quran seperti Imam Syafi'i ya. Belajar ilmu dunia, alhamdulillah Anda dapat. Anda bisa dapat fulus. Anda bisa menghidupi keluarga Anda. Tapi untuk derajat di surga Allah Azza wa Jalla, Anda belajar ilmu. Dan tidak ada yang menghalangi kita untuk terus belajar ilmu. Maka disebutkan kisah ini, sebab dia belajar ilmu. Dikatakan, annahu ja'a yawman wa qad masya hatta a'ya. Dia suatu hari jalan kaki sampai capek. Fajalasa ila qaumin fihim fadlun. Dia duduk di tempat kaum yang ada keutamaan di antara mereka lah. Wa kana yujalisuhum fihim fadl. Afwan, fadl ini apa nama seseorang ya. Dan dia bisa duduk bersama orang itu. Faqala qad ayitu. Faqala lahu tujalisuna anta talhan. Dia mengatakan, aku udah capek. Ini ucapan Al-Kisai. Ayitu itu bisa berarti capek. Tapi secara bahasa Arab ini salah. Maksudnya Kisai dia mau ngomong aku udah capek. Faqalu lahu tujalisuna wa anta talhan. Gimana engkau bermajlis sama kita tapi engkau bahasa Arabnya nggak benar gitu. Faqala kaifa lahantu. Gimana aku kok salah ngomongnya? Faqala in kunta aradta min at-ta'ab faqul qad a'yaitu. Ya insyaallah mudah-mudahan Anda nggak salah bacanya. Kalau engkau ingin mengatakan capek, maka katakan a'yaitu, aku capek. A'yaitu. Wa in kunta aradta min qita'il hilati wat tahayyur fil amni. Kalau engkau yang dimaksudkan itu adalah udah nggak menemukan solusi, nggak menemukan jalan keluar dalam sebuah urusan, maka baru engkau katakan ayitu mukhaffafa. Ucapan ayitu. Jadi ada ayitu, ada ayitu. Fa anifa min hadzal kalimah, maka lagi saya nggak nyaman dengan ucapan orang-orang itu. Wa qama min fawrihi fasa'ala amman yu'allimunhu. Karena dia nggak enak dengan omongan teman-temannya itu, yang dia biasa duduk sama mereka, akhirnya dia meninggalkan teman-temannya, dia cari orang yang bisa mengajarkan ilmu nahwu. Akhirnya dikasih tahu, belajar kepada Mu'ad al-Harra. Falazimahu hatta anfadha ma indah. Dia belajar sama syekhnya Mu'ad ini sampai ilmunya Mu'ad habis. Artinya orang belajar sudah selesai, itu yang aku miliki. Jadi orang itu kalau punya spesialisasi, umpamanya orang yang Anda bisa ngajar, umpamanya Anda bisa ngajar fikih. Engkau mau nahu, ya belajar sama orang lain. Ini gurunya punya pelajaran nahu sampai batasan itu ilmu dia. Setelah itu kalau engkau ingin naik lagi, sudah. Engkau cari orang lain gitu. Kalau sekarang kan sudah ada jenjang-jenjang sekolah. Kelas 1, ya udah engkau jangan belajar sama guru kelas 1 lagi, naik kelas 2, naik kelas 3, nanti SMA. Masa mau belajar di SMA terus, kan pindah. Maka engkau kuliah. Di sini Al-Kisai setelah belajar sama gurunya Mu'ad, dia kemudian pergi menuju Basrah. Di Basrah dia bertemu dengan Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Masya Allah. Yang meletakkan Kitabul Ain. Al-Khalil ini insya Allah. Gurunya Sibawih juga. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Wa jalasa fi halaqatihi. Maka dia belajar di halaqahnya Al-Khalil bin Ahmad. Faqala rajulun minal a'rab. Ada seorang laki-laki dari Badui mengatakan, taraktu asadan wa tamiman wa indahum al-fasaha. Ada orang Badui yang mengatakan kepada Kisai, tarakta asadan wa tamiman wa indahum al-fasaha wa ji'ta ila al-Basra. Gimana engkau meninggalkan Asad dan Tamim padahal mereka berdua ini memiliki kefasihan dalam berbicara bahasa Arab. Wa qala lil Khalil bin Ahmad min aina ilmuka? Lalu dia berkata kepada Khalil bin Ahmad, ilmumu dari mana? Qala min bawadil Hijaz.
wa Najd wa Tuhama. Ilmumu dari mana? Ini tanya sama Khalil bin Ahmad. Ilmumu, aku dapat ilmu ini dari Hijaz, dari Mekah, Madinah sana, dari Najd, dari daerah Tuhama. Maka Kisai akhirnya pergi. Disebutkan dia menghabiskan berapa banyak kitab ya yang dia tulis dari bahasa Arab, dengan yang dia tulis dari ilmu bahasa Arab ini, selain yang dia hafalkan. Walam yakun lahu hammun ghairul Basrah wal Khalil. Nggak ada dalam bayangan dia kecuali Basrah dan Khalil. Fawajadal Khalil qad mat. Dia ingin belajar sama Khalil bin Ahmad, tapi setelah dia berangkat ke sana, ternyata Khalil bin Ahmad sudah meninggal dunia, dan yang menjadi pengganti adalah Yunus bin Habib al-Basri an-Nahwi. Maka banyak terjadi diskusi antara Al-Kisai dengan Yunus bin Ahmad ini, karena dia akhirnya nggak sempat belajar sama Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Jamaah, intinya kita ini yang sudah berumur atau yang masih muda, semangatlah untuk belajar. Dan tidak ada kata terlambat untuk mendesain ulang kehidupan kita. Kemudian sebagian ulama menjelaskan tentang ya orang-orang dulu itu belajar ilmu ketika masa kecil, ya belajar ilmu di masa kecil itu seperti mengukir di atas batu. Tapi sebagian ulama mengatakan para sahabat Nabi itu sudah tua-tua belajarnya. Abu Bakar Siddiq masuk Islam umurnya 38 tahun. Umar bin Khattab masuk Islam umurnya 28 tahun. Tapi kita bisa melihat mereka bagaimana memiliki ilmu yang begitu luasnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, tafaqahu qabla an tusawwadu. Kalian belajarlah fikih sebelum kalian dijadikan tokoh. Belajar sebelum jadi tokoh, karena banyak orang berebut untuk menjadi tokoh tapi nggak belajar. Maka kata Umar, kalian belajarlah sebelum kalian ditokohkan. Kalau sudah ditokohkan berat mau belajar, atau nanti akhirnya berfatwa tanpa ilmu. Kemudian Al-Imam Bukhari mengatakan, belajarlah ilmu wa ba'da an tusawwadu. Belajarlah ilmu sebelum ditokohkan dan setelah ditokohkan. Wa qad ta'allama ashabun Nabi SAW fi kibari sinnihim. Para sahabat Nabi itu belajar dalam umur yang sudah tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Maka yang masih jauh dari jalan Allah, segeralah berpikir tentang kehidupan ini. Yang masih jauh dari ilmu, maka cobalah menyisihkan waktu untuk belajar ilmu ini. Ketahuilah bahwasanya ilmu ini derajat. Kalau mungkin kau tidak dapat uang, mungkin waktumu habis untuk kajian, mungkin duitmu habis untuk belajar ilmu, maka sejatinya engkau sedang mempersiapkan derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena Allah berjanji buat orang-orang yang beriman dan berilmu, derajat-derajat yang tinggi buat mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai mendesain ulang, kan rata-rata umat ini kan sekitar 40-50. Nah. Alhamdulillah kita kan rutinlah teman-teman kekajian ya Ustadz ya. Pertanyaannya, apakah yang harus kita fokuskan Ustadz selain kita datang ke kajian-kajian? Adakah ilmu yang harus kita fokuskan Ustadz yang istilahnya harus kita hafalkan, yang harus kita prioritaskan Ustadz? Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Ya, berkaitan dengan para wanita. Kita ini di Indonesia benar-benar kekurangan ustadzah. Kekurangan wanita-wanita yang bisa mengajar di sekolahan, yang bisa memberikan tausiah. Maka buat ana nasihat untuk para ibu-ibu ya. Akhirnya serius belajarnya. Bukan hanya sekedar datang selesai. Tapi bagaimana dia berpikir, nanti ana setelah mengangkat kebodohan dari diri ana bisa mengangkat kebodohan dari orang lain. Paling nggak buat keluarganya, paling nggak buat masyarakat di sekitarnya.
buat RT tempat dia. Dia punya ilmu yang dia pelajari secara mendalam. Kalau kita bicara kitab ya, ada kitab yang harus dia pelajarin. Paling enggak ibu-ibu ini ya sudah menyelesaikan Arba'in Nawawiyah. Dihafal tuh Arba'in Nawawiyah. Difahami. Kalau Quran jelas dia membaca Al-Quran Al-Karim dan menghafalkan juz amma. Ini buat yang sepuh. Tapi bukan berarti cukup juz amma. Nambah lagi. Akhirnya target dia itu adalah berpikir tentang akhirat dia. Dengan harapan ilmu yang dia pelajari. Seperti sekarang anak ngajar di Balansia. Seharusnya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi udah nggak ngajar lagi. Sudah ada di Balansia yang mengajar kepada ibu-ibu di sana. Selesai sudah. Artinya mereka sudah menyelesaikan umpamanya kitab Al-Wajiz, mereka sudah menyelesaikan mungkin Bulughul Maram, mungkin mereka menyelesaikan Arba'in Nawawiyah. Hal itu sudah bisa diamalkan dan diajarkan kepada mereka. Sekali lagi kita itu sangat kekurangan ustadzah karena memang kebanyakan ustadzah ini yang lulusan pesantren kalau sudah menikah pun akhirnya sibuk ngurusin rumah tangganya. Ilmu memang kurang akhirnya. Padahal dia bisa mengembangkan ilmu itu di rumah sana. Maka harapan anak buat ibu-ibu paling tidak tadi tafsir Al-Fatihah dengan juz amma dikuasain. Maka kita kenapa belajar tafsir sekarang ini? Kalau bisa nanti tafsir juz amma ini jangan hanya sekali kita mengkajinya. Selesai tafsir juz amma, ulangi lagi tafsir juz amma. Kalau kemarin dengan tafsir Ibnu Katsir, mungkin nanti dengan tafsir yang lainnya. Dengan tafsir lain. Sehingga punya ilmu yang mumpuni dari tafsir itu sebagai modal untuk diajarkan kepada yang lainnya. Karena sebagian orang dia pindah buku lagi hanya untuk mengatakan saya sudah menyelesaikan 5 kitab, 10 kitab. Tapi kalau ditanya apakah dari kitab yang terdahulu engkau masih mengingatnya? Kadang-kala enggak. Maka kalau bisa yang sudah dipelajarin ada murajaah dan harapan Anda juga di Balansia nanti ada waktu-waktu tertentu dibikin murajaah kitab-kitab yang terdahulu. Dibikin. Kemudian setelah murajaah dibikin ujian. Nanti ada panitia dari teman-teman Balansia yang bikin ujian buat mereka. Supaya apa? Supaya ada murajaah ilmu itu jadi tetap dibaca dan dipelajari. Kemudian kitab Tauhid ya. Usul Tsalatsa yang perlu dipelajari yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar seorang yang beragama Islam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saat kita menitipkan anak-anak kita untuk belajar untuk belajar Al-Quran Ustaz, otomatis sebagian besar waktunya untuk mereka. Maksudnya jarang ya mungkin kalau ketemu saat kita mereka lagi liburan gitu Ustaz. Artinya kan cuma sedikit ya Ustaz. Nah, untuk yang maksimal ilmu apa sebenarnya yang harus kita sampaikan ke mereka. Jadi tidak mendesain ulang Ustaz. Nah, iya berkaitan dengan anak-anak yang menghafalkan Quran ini jamaah. Tadi beban kita memang anak-anak menghafal Quran Karim tapi dia nggak paham dengan apa yang dia baca. Karena secara bahasa Arab mereka juga belum mampu. Maka tugas orang tua yang menitipkan anaknya di sana paling tidak adalah mengajak anaknya untuk membaca Al-Quran yang dihafal itu dengan artinya. Dibaca artinya, dibaca tafsirnya. Sehingga anak itu bisa memahami apa yang dia baca dan dia hafal. Kalau bicara ilmu apa, Quran ini semua ilmu lengkap di sana. Kalau bicara tauhid, Nabi SAW ketika mengajarkan tauhid, beliau itu membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Tadi Anda sampaikan juz amma ini adalah sebagai pondasi tauhid para sahabat Nabi karena turunnya di Mekah. Juz amma itu dari 37 surat, 3 ayat aja, 3 surat aja yang turunnya di Madinah. Maka mungkin itu yang bisa kita lakukan dengan anak-anak kita, memperkuat hafalan mereka, tapi ilmu mereka yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan hari kiamat. Maka usulan Ana ya, Ana juga mudah-mudahan bisa mengusulkan ke madrasah Quran yang ada di sini. Jadi anak-anak itu selain menghafal, menulis ayat-ayat Quran itu dengan artinya. Dia tulis dengan artinya. Mungkin ini bisa menjadi program
Sehingga anak kita selain menghafal Quran, paling tidak ada pesan-pesan indah yang telah dia terima dari hafalan dia. Dan dia juga nggak bosen gitu loh. Karena kalau menghafal sesuatu yang dia tahu fadilahnya tapi dengan maknanya dia nggak tahu, kadang-kadang membuat dia kurang bersemangat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat buat mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ada titipan pertanyaan Ustaz. Siap. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau tanya, apa hukumnya perempuan bekerja di luar rumah di saat masih ada pilihan untuk bekerja di dalam rumah? Bagaimana dengan orang tua yang menyuruh anak perempuannya untuk bekerja di luar rumah? Padahal anaknya sudah punya usaha sendiri di rumah. Namun karena penghasilannya yang masih secukupnya, sehingga orang tua menyuruh anak perempuannya bekerja di luar. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Iya jamaah. Allah Azza wa Jal, hukum perempuan keluar rumah ini dibatasin memang. Maka Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Kalian tinggallah di rumah-rumah kalian. Jangan kerja, sholat aja. Perempuan itu dianjurkan untuk di dalam rumah. Kita jangan bicara cari dunia. Cari surganya aja diperintahkan untuk di rumah. Nggak sama perempuan yang sholat di masjid dengan perempuan yang sholat di rumah. Lebih utama yang sholat di rumah. Tapi Nabi SAW mengatakan, la tamna'u ibadallah masajid Allah. Jangan dilarang perempuan-perempuan budak Allah ini untuk ke masjid Allah. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Dan rumah mereka lebih baik buat perempuan-perempuan tersebut. Makanya perlu difahamkan buat keluarga kita, buat orang tua kita. Kemudian kalau bicara bekerja di luar ya, buat anak perempuan, ya sebagian orang tua yang punya anak perempuan, dia itu mengharapkan balasan budi dari anak perempuan. Ini juga perlu didesain ulang pemikiran para orang tua. Anak perempuan berbeda dengan anak laki. Orang tua yang punya anak perempuan, mungkin dia hanya mendapatkan capeknya mendidik anak perempuan itu. Dia dapat capeknya. Dia keluar biaya besar. Ketika perempuan itu menikah dibawa sama suami. Tapi yang akan didapatkan orang tuanya adalah surga Allah Azza wa Jalla. Anak laki nggak kayak gitu. Yang punya 2 anak perempuan, 3 anak perempuan yang dirawat, dibesarkan, dididik, kemudian dinikahkan. Apa kata Nabi SAW? Kunna lahu hijaban minan nar. Tuh anak akan menjadi tameng yang menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Tapi sebagian orang tua berpikir dunia. Dia ingin balasan dari membesarkan anaknya itu dengan dunia. Maka kita tugasnya adalah menyampaikan kepada orang tua kita. Kita memohon ya untuk menjaga kehormatan diri kita. Kita usaha di dalam rumah. Kalau memang orang tua masih memaksa mungkin kau bisa kirim surat. Jadi kalau bicara keluar rumah, kalau ada hajat silahkan. Selama masih dalam koridor syariat. Jadi orang tua mau enggak, kau kerja di situlah. Kalau tempat yang ditujukan oleh ibunya ini adalah tempat yang boleh dalam syariat untuk bekerja di sana, hanya saja meninggalkan yang afdal buat dia untuk tinggal di rumah, maka dia taat sama ibunya. Tapi kalau tempat kerjanya ternyata bermasalah, akan menjadi fitnah buat dia ya. Hasil dunia nggak seberapa, tapi fitnah buat agama dia berat, maka dia mungkin bisa kirim surat sama ibunya memohon kepada ibunya. Kalau anak tetap akan usaha di rumah dan doakan ibu. Kalau sekarang hasilnya sedikit, mudah-mudahan dengan doa ibu hasilnya akan lebih banyak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau ingin tanyakan untuk awal apa nih belajar, kita ingin mengetahui belajar agama, apa yang mesti pelajaran apa yang pertama kali yang mesti kita ketahui gitu. Artinya ilmu apa yang kita cari dulu pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kita punya anak yang sudah beranjak remaja, pendidikan seperti apa artinya alhamdulillah anak ini udah masuk pesantren, kemudian
kan di pesantren itu macam-macam itu apa namanya ini sifat masing-masing anak-anak itu. Terus yang mudah gampang mengikuti perkembangan yang saya pikir kurang baik gitu Ustadz dari teman yang lain gitu. Apa yang mesti kita ajarkan atau sampaikan ke anak ini? Itu aja Ustadz. Nah, Masya Allah. Baik, kalau berbicara ilmu apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu bagi kita yang baru sadar nih mau belajar tentang agama kita. Ada 3 pertanyaan yang akan ditanya kepada kita kelak di padang mahsyar, astagfirullah, kelak di kuburan sana. Yang pertama adalah tentang Allah Azza wa Jalla. Man rabbuka? Akan ditanya tentang apa agamamu dan siapa nabimu. Maka ini yang perlu jadi konsen kita belajar tentang Allah Azza wa Jalla. Maka rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla wa anna Muhammad Rasulullah SAW. Maka itu yang harus menjadi konsen pembelajaran kita. Sebelum nanti kita akan beranjak ke sholat, kita beranjak ke zakat, ke puasa, ke haji. Kalau di rukun iman kita akan pelajari tentang iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Ini menjadi konsen kita. Yaitu rukun Islam, rukun iman yang perlu kita pelajarin agar yang selama ini kita yakini sebagai rukun iman itu bukan hanya sebagai dogma yang disampaikan dari guru kepada murid. Sebutkan rukun iman dia tahu, sebutkan rukun Islam dia tahu. Kita ingin mengetahui, memahami, mendalami dan mengamalkannya. Maka itu yang harus jadi konsen pembelajaran kita. Dengan buku apa? Ya dengan Al-Quranul Karim. Kalau kita mau bicara tadi tafsir juz amma itu bisa menjadi sarana yang terdekat dengan kita untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, untuk mengenal agamanya, untuk mengenal malaikat-malaikatnya, untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kitab yang berkaitan dengan rukun iman ya, atau kitab Ushulul Tsalatsa yang itu menjelaskan tentang 3 pertanyaan tersebut. Untuk anak kita. Jadi kalau bicara anak pesantren ini, subhanallah ya, anak kebayang bagaimana orang tua anak dulu capek mendidik anak. Lelah membesarkan anak. Dengan kondisi anaknya yang ya semoga Allah mengampuni dosa-dosa anak. Kadang-kala bibi anak itu kalau anak negur anak-anak yang mungkin agak nggak nurut ya. Bibi anak mengatakan, Syafiq kau itu lebih parah dari itu dulu. Alhamdulillah anakmu kayak gini sekarang. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan sekarang pun anak merasakan. Sebagai seorang ayah, anak punya anak di pesantren, yang nomor 2 mau masuk pesantren ya. Harapan kita bisa menyediakan buat mereka lingkungan yang baik. Itu yang pertama. Ilmu insya Allah kita tahu dengan ustadz-ustadz yang ada di sana. Tapi bagaimanapun anak kita akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh teman-temannya juga. Maka tugas kita adalah tidak putus berkomunikasi dengan anak dan tidak putus mengontrol anak kita. Karena sebagian orang meletakkan anaknya di pesantren, udah ditunggu kapan pulang. Sehingga dia tidak paham dengan perkembangan anak. Kalau sekarang alhamdulillah ada banyak sarana komunikasi. Kalau dulu itu ada anak yang dikirim ke Mesir, sudah nggak tahu, nggak pernah hubungan sama anaknya jadi apa di situ nggak tahu. Sampai ada cerita yang dikirim ke Yaman. Dulu nih masih belum ada pesawat, belum ada telepon apa. Anaknya dikirim ke Yaman, sekolah di sana, ya nggak tahu sekolahnya apa di sana sudah. Akhirnya sang ayah dapat berita, anaknya kirim surat kalau dia mau datang. Dulu kan kita tahu orang kalau mau ke luar negeri ya harus pakai kapal layar atau kapal batu bara atau dulu ya yang biasa dipakai itu kapal uap yang biasa dipakai oleh mereka pada masa penjajahan Belanda untuk negeri itu. Akhirnya dia dapat surat anaknya mau balik. Dia tunggu, anaknya ditunggu, entah ditunggu di Priok apa di Perak. Tunggu anaknya turun dari kapal, senang lihat
Ketika ayah ngelihat anaknya ternyata bawa gitar. Kata bapaknya, "Dhanantu dhannan fa khaba dhanni." Aku mengira dengan persangkaan anakku jadi syekh, kata dia. Ternyata persangkaanku salah. "Dhanantu syaikhan faja'al mughanni." Aku pikir yang datang itu syekh, ternyata yang datang itu penyanyi. Artinya orang tua ya tadi perlu mengontrol tetap anaknya ya. Sambil terus berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara ilmu apa, mungkin banyak ilmu yang dipelajari oleh anak kita di sekolah. Yang mungkin orang tuanya nggak dapat. Tapi bagaimana orang tua mengajak anaknya untuk mengamalkan ilmu yang dia miliki. Sehingga anak itu jadi lebih ketika pulang liburan, ya kita sampaikan mana ilmu yang kau pelajari. Tolong ibu dikasih tahu ya, adik-adikmu dikasih tahu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, dia bisa lebih baik. Di pesantren dia baik dan di rumah dia bisa menjadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, pesan dari Ummahat Ustaz. Nah. Doakan kami Ustaz, doakan anak-anak kami Ustaz untuk selalu semangat menuntut ilmu dan semoga dimudahkan untuk mengamalkannya Ustaz. Barakallahu fikum. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ij'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.